Hey guys, balik lagi yang dead. Kita biasa conference lewat Zoom lagi. Kenapa? Karena nggak bisa ketemuan, masih di PSBB dan diperpanjang ya. Kalau lu nonton bulan abis Mei itu sih? Juni. Nah ini syutingnya Juni. kita di bulan Mei ya. Oke, jadi kita masih di masa Sakitunya. PSBB. Gitu guys. Dan sekarang kalau kemarin kita sempat ngobrol sama teman-teman kita dari luar negeri, ada tadi malam Mia di Montreal di Quebec, terus ada Nanin di Yes. Belanda ya, terus ada juga Ica di Amerika. Nah sekarang balik lagi ke Bandung yang satu ini, wah. Iya. PS Doctor. Apa kabar? Yeay. Keren ini. Gila, Gue kangen banget sumpah. Keprok dulu Kangen banget ini gue dokter sumpah. ganteng, dokter muda, dokter gaul, Peping lagi. Peping. Happy. Aduh, luar biasa. Sehat. Sehat. Gimana kabarnya kalian? Baik. Prakteknya di mana sih? Alhamdulillah. Sekarang kan sudah tidak, Le. Mau bikin praktek pribadi tadinya. Oh. Nah, tapi terkendala sama corona. Oke. Jadi pending dulu. Mudah-mudahan lancar ya. Sukses. Amin. Pokoknya hal-hal yang baik setelah corona harus gas banget lah kita nih kayaknya nih. Oh iya dong. Betul. Lagi duit. Tapi kemarin tuh ada yang ini. Ada yang sakit, terus dikiranya takutnya corona, ternyata lambung. Oh si Adi pertama. Parno kan dia orangnya parnoan. Yang parno bini gua sebenarnya. Makanya coba sampai stop gua nggak dideketin ngasih makan dong. Juga ya sampai nggak mau nyentuh gitu loh. Kalau coronanya nempel sama orang rokok, cepet loh ke paru-paru loh. Ya. Sampurna katanya 63 orang loh, kena loh. Nyebut merek dia. Kan berita itu fakta. Fakta. Jadi sekarang sibuk masih bikin konten ya, berarti ya sekarang ya. Dia bikin konten, terus dari kemarin sempat ya online buat bikin lelang, donasi dan lain-lain. Lebih ke sana sih sekarang. Yes, ini salah satu dokter yang menurut gua mewakili millennials banget gitu lah. Jadi caranya tuh mengedukasi nggak cuma stuck di satu cara gitu. Jadi di teknologi jadi pakai buat mengedukasi. Jadi banyak banget yang gue lihat, teman-teman juga boleh follow di Instagramnya Ari as a badass doctor. Jadi di situ banyak banget edukasi yang dia kasih tentang isu-isu yang menarik, apalagi yang baru current issue gitu ya, kayak sempat ada yang bilang rokok itu seperti apa ke efeknya corona, terus ada apa aja sih yang harus dilakukan. Jadi salut banget. Nah, sekarang momennya nih kita bisa video conference hari ini, mudah-mudahan membantu juga teman-teman yang lain, karena ya sekarang kan udah mulai trennya turun ya. Apa yang sembuh udah mulai banyak, terus yang terinfeksi juga ya sudah mulai agak-agak lumayan membaik lah gitu. Tapi memang tetap kita harus jagain hal-hal yang memicu untuk penularan gitu. Mungkin sekarang saatnya gue pengen juga Ari ngasih tahu teman-teman, corona ini kan memang mungkin kalau lihat media udah banyak banget infonya. Nah, dari pandangan seorang dokter yang millennials gitu ya, si virus ini apa ya, bermutasinya tuh sampai gimana gitu loh. Maksudnya dari sudut pandang dokter, kira-kira ya kalau bahasa kasar ini, gue pengen keluar nih, kapan gue bisa bebas lagi kira-kira gitu loh. Akhirnya ke situ kan yang ditanyain orang-orang, geus teu kuat ya di mah geus rek gelo orang teh gitu. Oh gitu, geus gelo jadinya. Intinya mah sebenarnya ya pasti pertanyaan orang kapan kita bisa beraktivitas lagi, udah pasti kalau yes. Kapan? Cuma kalau misalkan prediksinya sih sebenarnya di 6 Juni itu PSBB itu udah bisa dilepas. 6 Juni? Itu berdasarkan apa? Hitung-hitungan kurva-kurvaan gitu ya? Kemarin tuh ada yang ngerilis kalau statistik dari mana gitu, lupa gue.
Tapi ya tergantung lagi, balik lagi. Kalau misalkan memang orang-orangnya masih pada bandel, masih pada keluar rumah, ya susah juga sebenarnya. Masih nggak pakai masker lah, masih pegang sana, pegang sini, pegang yang kiri, pegang yang kanan, gitu. Enak. Emang kita sukanya pegang-pegang kan? Tapi sekarang gue yakin sih Gitu. orang-orang udah mulai sadar sih, udah aware, mereka sudah. Betul. Apalagi maaf ya, orang-orang commonly people udah pada parno, malahan udah bukan aware lagi, udah tahapnya parno guys. Dok. Udah sampai parno ya? Ya, tahapnya udah bukan aware. Kalau kita masih, kalau gue pribadi gue masih aware, enggak. Nah, yang lain nih masyarakat umum kebanyakannya adalah parno. Jadi banyak tindakan juga yang menurut gue nggak make sense sih gitu. Ngapain datang ke sini? Over gitu? Ya? Over. Nah, itu gimana nih? Bakal normal lagi nggak begitu dibuka PSBB? Kan kalau Jawa Barat tanggal 19 Mei ya. 19 Mei dibuka. Nah, ini dibuka ini bertahap pastinya nggak akan 29. Hah? 29. Ya pokoknya 29 ya. Ya pokoknya bulan inilah. Bulan ini dibuka, tapi kalau gue sih menyambut. Pokoknya bulan ini, betul. Pokoknya bulan ini dibuka, tapi nggak tahu bentuknya bakal bertahap seperti di Belanda juga bertahap katanya di juga bertahap dibukanya sekolah dulu misalnya atau apa yang dibukanya. Tapi gue sih menyambut dengan baik gitu dengan PSBB ini diperpanjang gitu ya. Supaya betul. Supaya lebih tenang lagi begitu dibuka teh emang bersih gitu. Kalau terlalu dini juga dibuka PSBB-nya nanti khawatir masih kotor gitu. Ya kotor dalam artian. Waduh. Gitu. Si kotor. Yoi, aku kotor, Mas. Semakin disiplin, semakin cepat kita bebas ya. Gimana nih? Sebenarnya mungkin akan sedikit lebih renggang kali ya, maksudnya lebih longgar di peraturannya saat 6 Juni nanti. Tapi gue sih masih berpikir akan banyak yang pakai masker. Pemerintah masih ada peraturan untuk pakai masker. Tapi mungkin aktivitas itu udah mulai kembali normal lagi. Kantor-kantor mungkin pada buka. Karena sekarang kasihan banget. Kita nggak bisa ngomong cuma satu aspek aja. Karena yang kemarin mungkin yang banyak protes beberapa komunitas ya, misalkan kayak komunitas yang bergeraknya di bidang transportasi, bergerak mungkin di bidang jasa pengantaran dan lain-lain, tapi akhirnya sebenarnya semua aspek yang kena dan kita udah nggak bisa pilih-pilih kalau ini. Kita aja orang entertainment kena, nggak bisa betul, manggung. Jadi semua aspek, jadi jangan merasa paling tersakiti lah, intinya sih kayak gitu. Kan kita sama-sama. Samanya barengan gitu. Kalau gue tadi nonton di berita. Good line. Tadi Jering ngobrol jangan sama. paling tersakiti Le. Iya betul. Tadi nonton gue Jering live di Kompas, cukup berani sih menurut gue gitu ya. Oke. Dan Kompas pun cukup berani juga mengundang Jering gitu menurut gue. Gue udah memprediksi dari awal bahwa ini nggak akan nyambung. Kenapa? Karena satu sisi Jeringsnya bilang di live-nya bareng sama Dr. Tirta bahwa nggak percaya dengan media mainstreamnya. Sekarang ngomongin Kompas kan media mainstream. Sekarang saling kalaupun Jering ngomong menyalahkan mereka by data. Begitu ngomong ini data dari WHO loh. Terus Jeringnya jawab saya sendiri tidak percaya WHO, nggak nyambung. Jadi nampaknya kalau di debat kusir ya. Nah, debat kusir akhirnya kayak flat earth dan global earth gitu kan. Nah, akhirnya kalau saya sih melihat Jering yang terlalu tinggi pikirannya, Aimannya sebenarnya ngerti tapi dia berposisi sebagai Kompas TV yang media mainstream. Jadi akhirnya membodoh-bodohkan diri sendiri gitu. Tapi kalau masyarakat umum, jadi menyangkal apa yang diomongin Jering. Mana datanya? Menurut WHO enggak? Kata si Jering. Rumah sakit di Eropa tuh udah sepi, Australia juga udah sepi, teman-teman saya gini. Wah, datanya dari mana? Udah nggak nyambung lah. Padahal sebenarnya Aimannya tahu. Cuman mereka nggak briefing dulu kayak kita. Tadi kita sebelum live kita ngobrol dulu di WhatsApp grup gitu kan. Iya dong. Dia langsung jereng-jereng wae gitu. Inilah apalagi disaksikan sama langsung seluruh Indonesia live. Ya nggak akan nyambung lah. Gue sih sebenarnya pengen Ari melihat hal yang begini kan mungkin teman-teman dokter banyak ya. Gue pengen banget kalimat-kalimat lo yang
menurut dari sudut pandang seorang dokter tuh gimana sih melihat pandemi ini gitu dari beberapa sisi? Oke. Sebenarnya jadi virus corona itu tidak mematikan, perlu digarisbawahi ya. Iya. Virus corona itu tidak mematikan. Tapi penyebarannya ini yang sangat cepat karena dia kan menyerupai flu kalau penyebarannya. Iya. Jadi bisa dari droplet gitu, yang orang dekatan aja lagi ngomongnya muncrat. Kalau orang banyak ngomong hujan lokal. Oke. Nah itu tuh bisa nyebar. Gitu. Makanya gini dok, gue potong dulu dok. Nah, gue potong dulu sampai yang tadi ya, kita bahas dulu dikit-dikit nih ya. Boleh. Oke, lu bilang nggak berbahaya, apa maksudnya tidak mematikan ya, tidak mematikan, sama seperti virus flu. Kalau dibandingin virus influenza, supaya yang nonton juga tahu, ini influenza penyebarannya sama kayak influenza, ini COVID. Nah, apa bedanya? Sebenarnya sama-sama virus, tapi gejalanya jauh lebih berbahaya si COVID ini. Penyerangannya. Betul, jadi gejalanya kalau virus flu biasa kan badan udah kenal. Mungkin pas virus flu pertama kena, orang juga kaget. Yes. Iya. Ngerasa, lu kenapa bisa keluar cairan dari hidung? Wah, lu jangan pakai magic. Nah, kan mungkin awalnya akan gitu juga. Nah kan orang zaman tahun berapa? Mungkin 1600 sebelum Masehi mungkin kan gitu. Iya, baru ketemu flu gitu ya. Iya, tapi mungkin sekarang karena COVID ini evolusi dan COVID ini banyak perubahannya, jadi orang semua pada kaget. Makanya mencoba untuk segimana mungkin tidak terkena. Tapi ya walaupun gue sebenarnya yakin, mungkin 90% dari rakyat Indonesia ini udah kena sebenarnya. Nah, wow. Ini cuman lanjut. Coba. Cuma nggak bergejala. Oke. Dan imun tubuhnya betul, dan tubuhnya mungkin imunnya lagi bagus. Mungkin. Makanya, tapi gue justru malah lebih berpikir gini, kalau misalkan lu udah kena dan memang penyakitnya nggak bisa terulang lagi, maksudnya nggak bisa kambuh lagi, gue justru malah ya udah lu kena aja deh sekalian gitu. Kalau misalkan imun lu kuat ya. Tapi kalau misalkan imun lu nggak kuat, better janganlah. Makanya kenapa kita tuh menjaga orang-orang yang imun tubuhnya kemungkinan tidak kuat. Oke, berarti siapa? Orang tua? Yes. Orang tua, bayi. Biasa sih anak di bawah 5 tahun sih masih agak sedikit rentan sih. Rentan ya. Terus yang punya penyakit bawaan? Betul, yang punya penyakit bawaan. Itu pun kalau misalkan lu punya penyakit bawaan tapi masih di umur-umur belia sih masih rada oke lah. Oke. Biasanya kan belum terlalu kelihatan. Dok, tapi ini ada gue nggak tahu nih, baca sekilas ya. Katanya ada unsur di virus tersebut yang mengandung kayak HIV gitu. Benar nggak sih? Jadi menyerang imunitas. Beda ya? Kalau menyerang imunitas ya semua virus juga nyerang imun. Nyerang imunitas ya, iya sih benar. Berarti aman ya. Jadi memang mungkin tipenya sama-sama virus lah. Maksudnya sama-sama virus, cuma nggak separah HIV lah. Nggak ya? Gitu. Oke, berarti clear. HIV sih imun tubuhnya sampai turun banget kan. Kalau ini karena imun tubuhnya turun, jadi badannya nggak bisa ngelawan. Gitu. Iya. Oke, dari sisi kesehatan kita tadi udah beres. Nah ini yang lagi rame adalah konspirasi bahwa virusnya biasa aja kok ketika lo sekarang dibandingkan TBC itu membunuh 250 orang per hari di Indonesia, itu data. Oke, setuju. Nah, kalau dibandingin dengan COVID, jauh banget dong. Nah, tapi kenapa nggak di lockdown ketika ada TBC? Nah, dihubungin, ini adalah sebuah konspirasi dok. Ini gimana dok tanggapannya? Oke, sebenarnya TBC itu kenapa sampai 250 orang per hari yang meninggal? Ya. Karena udah lama banget virusnya. Bakterinya, Bakterinya sudah lama banget dan dulu sempat jadi wabah TBC itu di Indonesia. Oh, sempat ya? Tahun berapa sih? Gue lupa deh tahunnya. Tapi dibilangnya kalau misalkan gue lupa berapa persen deh, sekitar 80% ke atas lah. Orang Indonesia itu hampir semua punya bakteri TBC di dalamnya. Nah, kan sama juga kayak gitu? COVID berarti. Ya iya, kan? Tapi karena lu nggak ngedrop badannya, nggak, jadi bakterinya nggak tumbuh, kan bakterinya tidur, gitu. Iya. Sama dong berarti sama COVID. Paham. Itu dan itu tuh gue lupa, gue diajarin, kalau nggak salah gue diajarin di kuliah apa pas
gue pendidikan profesi ya, lupa gue. Tapi ada salah satu dokter yang ngomong kayak gitu, dan ya gue percaya juga karena Indonesia ini padat penduduk banget. Ya masalahnya kenapa nggak serem gitu, kalau TBC kok nggak serem padahal lebih mematikan gitu. Mungkin dulunya itu sempat di lockdown loh, pas lagi wabah mungkin sempat digembar-gembor, sempat dikasih kalau misalkan batuk cepat berobat, dan itu sampai sekarang. Iya betul. Kalau misalkan ada yang kena TBC juga, sekeluarga itu bagusnya dicek. Tapi TBC itu ada obatnya. Nah, intinya seperti itu. Yang 6 bulan pengobatan. Kan? Betul. 6 bulan sampai antara 6 bulan atau 9 bulan, tergantung dari stadium penyakitnya. Tentang WHO ini. WHO adalah badan di bawah PBB. Siapa sih PBB? PBB ini dulu membangun gedung tuh di Manhattan tahun 1952. Nah, ini konon katanya gedung ini diberi oleh Oke, tadi sempat putus dulu guys, putus koneksi. Kenapa, Le? Kok bisa? Saat kamu ngomongin sesuatu. Cocok logi. Nah, biasanya putus tuh gara-gara udah gak sayang biasanya. Udah nggak ada rasa. Waduh, sudah terlalu banyak kenangan buruk yang menumpuk ya. Iya, awet rajet. Oke. Sampai lupa nggak, Sok? Kamu tadi ngomong apa? Tadi gedung WHO tuh dari PBB, di bawah PBB kan, lembaganya PBB itu konon katanya dibangun gedungnya itu di pemberian Rockefeller. Rockefeller ini disinyalir adalah mereka itu yang disebut elit global, kata Jering itu gitu. Jering pun kata sumber-sumber tertentu begitulah. Kata mulu ya, katanya mulu ya. Yo, tapi iya benar. Tapi masuk akal sih, menurut gue masuk akal dengan penjelasan dokter tadi bahwa sesimpel itu sebenarnya, kalaupun sekarang dibuka lockdown sebenarnya aman-aman aja sih selama menjalankan protokol, bener nggak sih? Pakai masker, social distancing, bersih tangan, aman begitu, dan imunitas, minum vitamin C, vitamin D, berjemur tiap hari, udah sebenarnya. Cuman kan gue menyambut dengan baik misalnya RK sekarang memperpanjang PSBB-nya sampai 29 Mei ya, atau 19 Mei, nggak tahu lah, pokoknya bulan ini, supaya lebih tenang lagi. Lagian gue nggak kerja juga, nggak bisa bulan puasa. Nah ini kasihan memang. Sebenarnya sih gue sih ngerasa memang yang ya kayak kita kemarin telepon orang-orang yang masih di luar negeri gitu ya. Gue tuh agak kecemasan gue tuh turun saat mendengar menurut mereka warganya disiplin. Itu yang paling penting kan sebenarnya ya. Iya, ini akan menentukan, yang seperti tadi gue bilang, semakin disiplin kita akan semakin cepat untuk terbebas dari wabah ini. Ini yang jadi keresahan gue. Nah makanya mungkin saat ini juga saat yang tepat buat kita, atau mungkin ya lebih tepatnya sih Pak Dok nih yang memberikan sebuah edukasi bahwa nggak ada ruginya kok kita menjadi lebih bersih, lebih hati-hati, lebih lebih aware sama kesehatan gitu loh. Nah coba mungkin ada advance dari seorang dokter tuh, kita harus menganggap hal-hal yang seperti ini tuh seperti gimana sih, orang-orang tuh harus seperti apa sih menanggapinya kali ya. Iya, menanggapinya gitu loh. Sebenarnya gini, jangan takut, jangan panik, tapi tetap waspada juga, tetap berhati-hati. Dan dilihat dari kurvanya, karena PSBB juga ternyata kurvanya turun. Walaupun ya gue nggak tahu benar turun apa enggak ya. Yeah. Datanya ya. Ya tapi datanya yang disinyalir sama pemerintah turun ya, kita ikutin dulu nih. Ikut aja. Jadi ya PSBB diperpanjang ya sudahlah. Karena ya kita kan pro pemerintah ya, kita percaya sama pemerintah. Dukung pokoknya. Iya kan kita kerja di Indonesia, tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia. Kenapa kita nggak percaya sama pemerintah Indonesia? Iya. Gue mah hidup di Bojongkoneng. Demokrasi. Bojongkoneng beda negara. Bojongkoneng bukan Indonesia. Beda benua itu, beda benua. Oh, pantesan. Dekat Bekasi ya. Balik lagi Li. Tadi ke hal-hal yang sekarang kita tuh
yang gue rasa tuh memang kita tuh harus percaya siapa. Karena mungkin hal yang paling sulit di debat adalah data ya. Sepakat dong semua kalau udah urusan data. Ya sekarang gimana datanya aja bisa dibikin sendiri kok. Ya tadi aja diomongin katanya ya si Jering mah nggak percaya sama WHO, jangan ngambil data dari WHO lah. Nah gitu ya, ada masih tidak percaya dia terus membandingkan dengan kondisi di Bali yang meninggal cuma 4 orang sampai sekarang gitu kan. Kalau dibandingin dengan TBC lebih banyak yang TBC yang meninggal gitu. Ya memang itu hal-hal yang memang terjadi di masyarakat dan sebenarnya tidak harus panik seperti sekarang. Cuman memang yang membuat kita menjadi panik ini nih sutradaranya keren banget menurut gue gitu. Bener nggak ada sutradaranya nggak dok? Jawab. Ayo. Kalau ada saudaranya apa enggak sih? Gue rasa sih mungkin nggak ada ya. Cuma gue rasa pemeran pembantunya ini terlalu banyak. Kayak mungkin media-media pemeran pembantu berarti ada pemeran utama dong. Oh, ada dong. Kan pemeran utama tuh coronanya dong. Oh, corona. Ada coronanya. Pemeran. Nah, kalau ada pemeran utama ada sutradara dong. Sutradaranya ya mungkin. Tapi gini. Gue pernah dengar kalau berita buruk itu diciptakan untuk muncul terus biar orang-orang itu pada takut dan akhirnya mengikuti kebijakan dari pemerintah. Iya. Ya selama itu baik mah nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau ternyata itu memungkinkan sih. Tapi kalau ternyata nanti gosipnya virus vaksinnya itu ada microchip misalnya gitu, gimana tuh? Kalau bener ada? Gua rasa sih microchip pun harus ditanam dalam tubuh lu dalam posisi jadi di bawah kulit sih. Sejauh ini sih semuanya masih seperti itu. Kalau hanya disuntikan doang, gua rasa enggak ya. Gua rasa terlalu jauh. Masih belum make sense gitu ya? Iya, kalau misalkan disuntikan di dalam darah, terus nanti lu kecelakaan hebat, terus darahnya keluar banyak, ya lu bisa ikut keluar. Gua rasa sih masih agak jauh sih kalau misalnya microchipnya, let's say ada di bawah kulit kita, udah nempel di tubuh kita, dan itu katanya akan mengatur, jadi data-data pribadi kita ada di sana, catatan kriminal, bahkan bisa membunuh dari jarak jauh. Gosipnya kan seperti itu gitu. Gimana tuh kalau membunuh dari jarak jauh sih kayaknya agak susah ya. Cuma kedeteksi lah ya. Yang paling gampang mungkin di situ disimpan kayak mungkin GPS ya. Jadi akhirnya lu mungkin lebih gampang dilacak. Tapi sebenarnya kan sekarang tanpa disadari dok, udah kejadian di handphone lu nggak bisa hidup tanpa handphone lu, bener nggak? Kecuali lu balik lagi ke Nokia gitu kan, atau handphone zaman dulu. Iya. Sekarang udah ngapain lu susah-susah pasang microchip? Kalau dari HP lu aja ketahuan orang sekarang lu ganti SIM card aja harus masukin nomor KTP kan? Nomor kakak sekarang mah udah nomor kakak. Ya makanya, maksudnya itu kan jadi nggak make sense microchip kalau hanya untuk cari lacakan dari GPS gitu untuk melacak lu di mana. Ya pasti gue sih lebih dari pandemi ini sih yang paling masuk akal untuk kita resahkan adalah ada beberapa orang yang kita sebut oknum aja ya, ada yang ingin meraup keuntungan dari sini juga gitu loh. Maksudnya gue sih nggak mau mencoba untuk terlalu bodoh, tapi terlalu pintar juga nggak boleh. Iya, betul. Kita nggak boleh terlalu pintar, nggak boleh terlalu bodoh gitu kan. Tapi ya yang paling mungkin dari teori konspirasi kah, propaganda kah, ini ada kepentingan di pandemi ini gitu loh. Makanya gue pengen sharing sama seorang dokter itu kan lu akan mengerti dari sisi kesehatan gitu. Ini peluangnya apa sih dari sebuah pandemi yang luar biasa ini gitu? Peluang apa sih yang bisa diciptakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip kurang bertanggung jawab lah gitu? Apa yang bisa dibuat? Ya banyak sekali barang-barang yang memang diperlukan untuk medis dan ditimbun ya, kayak kemarin masker lah, sarung tangan lah, hand sanitizer itu lah. Itu efek standar ya, efek dangkal lah ya. Itu masih dangkal lah, maksudnya masker doang gitu. Iya. Dan menurut gue ya mereka nggak salah sih, karena mereka berbisnis. Sebenarnya nggak salah ya. Para spekulan yang menimbun-nimbun itu?
Yang akhirnya menjual dengan murah karena nggak laku. Tapi menurut gue bener loh. Menurut gue nggak salah. Nggak salah, bener ya. Itu mah Kalau dari emang sisi usaha bisnis. kali ya, usaha. Iya, kalau dari sisi bisnis nggak salah. Iya. Yang salah itu harusnya si distributor itu tidak menjual jumlah yang memang harusnya dikasih ke rumah sakit. Karena rumah sakit itu harusnya kan sudah tahu dia butuh berapa per hari. Ada berapa orang di sana dan memang kan rumah sakit itu punya SOP. Di mana di beberapa tempat lu harus pakai masker kerjanya, harus pakai sarung tangan, harus pakai lain-lain. Kenapa distributor itu malah menjual ke orang lain? Nah, itu yang salah. Iya, distributor berarti ya ada mafia Karena lah ya. Tanpa distributor yang nakal, orang-orang itu nggak akan bisa nimbun. Ya mereka menunggangi para spekulan kali ini nih, udah kasih informasi nih bakal butuh nih nanti masker, yuk beli. Jadi cepat laku tuh masker, bener nggak? Makanya dan mereka juga ngejual bisa ditambahin harganya, udah gitu dijual. Mereka kan ambil dalam jumlah banyak. Gitu ya. Kalau lebih dalam, Ale tadi bilang spekulan. Katanya kalau spekulan kan berarti berspekulasi kan. Gimana kalau mereka ternyata memang udah tahu akan ada wabah ini? Masuk akal. Ngeri bos. Sudah tahu. Masuk akal. Bisa jadi. Iya. Kan ada gini. Jadi si Bosman Mandigo apa ya yang bilang bahwa Cina ini sudah membeli APD dari tahun kemarin. Besar-besaran. Betul, dari Indonesia. Dari Indonesia. Begitu. Jadi Fireback tuh Amerika aja kehilangan APD-nya, kesusahan APD kan ya. Betul banget. Nah, akhirnya mereka butuh, mereka jual dengan harga yang mahal. Padahal dari Indonesia. Nah, itu pintar banget sih. Jadi, kalau bisa dibilang lu ngomong ini ada saudaranya ya masuk akal buat gua. Saudaranya mungkin Cina sendiri dan banyak pemeran-pemeran yang lainnya. Ya mungkin ya. Ini kan kita cerita kalau ya. Ya, kalau gua ngomong gini dok. Kalau gua ngomong gini dok, kalau ngomong ini adalah perang dunia ketiga bentuk baru untuk menyerang perekonomian salah satu lah atau juga sebagian negara. Ya kita jadi korbannya aja. Setuju nggak? Masuk akal. Gue sih bisa setuju sih. Antara Cina sama Amerika misalnya gitu. Bisa aja. Bisa ini masuk akal banget. Gue tuh sampai pernah ngomong gini ke orang. Kalau dalam otak gue sangat memungkinkan keadaan ini tuh supaya Cina bisa nunjukin ini loh, power gue segini loh. Kalau misalkan lu nggak ada gue, lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain loh. Gitu. Kita jadi ke satu negara ya. Jadi lucu juga. Tapi gitu. Memang kan starting point-nya dari sana. Dan kita tuh ngenesnya kita jadi korban ya Indonesia. Jadi korban karena kalau korban sih semua sih kayaknya ya. Tapi Indonesia salah satu korban. Tapi memungkinkan jadi salah satu korban karena mungkin tidak apa ya, perekonomiannya pun lagi berkembang. Jadi lagi merangkak untuk naik, tiba-tiba ada kayak gini, dari merangkak tiba-tiba diinjak sama orang, ya susah lah, bangun laginya aja beratnya. Gue jadi inget kemarin beberapa kali gue nonton satu video, kalau nggak salah Helmi Yahya ya, kegilaan yang luar biasa gitu dari negara Cina gitu. Lu masih inget gak sih dulu suka ada kalimat yang ini, belajarlah sejauh mungkin sampai ke negara Cina. Lu masih inget gak sih itu? Hal yang paling dasar dulu. Gila ya, maksudnya kita kadang nggak sadar bahwa hal-hal yang kecil seperti itu aja kita emang sekarang tuh membuktikan gitu bahwa Cina itu sebuah negara yang menurut gue tidak bisa lo remehkan sama sekali. Memang. Efeknya orang-orang vape juga kita tahu rasain ya, yang paling simpel ya. Nih, barang begini aja doang nih. Iya, semua. Begini doang jadinya kan. Anak-anak musik aja gue nyari in-ear monitor buatan Cina nggak bisa, nggak sampai sekarang. Gila gitu, maksudnya luar biasa gitu. Kemarin gue ke BTM nyari stick PS yang harganya dulu yang kan nggak ada yang baru PS3 tuh ya. Itu adanya yang palsu kan. Harganya yang KW gitu ya. Yang KW itu 80.000. Nah, sekarang mau tahu harganya berapa?
Berapa? 250.000. Wow. Anjir. Orang kan itu set Kang, aya tuh aya cenah aya ge ieu nu 250.000. Nya itu kawitna teh 80.000. Da kumaha deh. Ternyata sudah nuhun terjadi orang kelo. Emang kita ketergantungan Ya nggak salah 80.000 luar biasa. Hal-hal kecil itu Tapi berarti kita ketergantungan sama Cina juga sebenarnya. betul, cuma Ya kan? ini Sampai ngasih saat inilah pembelajaran. minimal sampai saat ini minimal. Pembelajarannya itu lu tuh harus jadi negara yang lebih mandiri, ekonomi lu harus lebih baik. Cintailah produk-produk Indonesia itu bener. Pakai logat yang bener dong. Cintailah produk. Cintailah produk-produk Indonesia. Parah ya. Yang harus bagus di si Ale soalnya host kan. Stop dulu ya. Stop dulu. Oke, nggak tahu nih guys. Ngomongan semakin tajam dan langsung down. Ngomong lagi. Aduh, propaganda ini mah. Tes. Obrolan lebih panjangnya bisa kamu dengerin di Spotify ya.